Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanasaluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yashad. Fanusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dengan pelajaran Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada hadis yang ke-sadis wal ishrun, hadis yang ke-26, yaitu berkata Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian manusia ada sedekah padanya, yakni sedekah itu sudah ditetapkan pada setiap persendian manusia. Sulama itu maknanya adalah mifsal, persendian. Naam. Kullu yaumin tatlu fihi syams. Kepada setiap hari yang matahari terbit padanya. Ya, di setiap persendian dari manusia itu ada sedekahnya pada setiap hari. Ada sedekahnya pada setiap hari.
ta'dilu bainal itsnaini bainatsnaini sadaqah, yaitu berbuat adil di antara dua orang juga adalah sedekah. Kalau ada dua orang berperkara, lalu kita diminta untuk menyelesaikan masalahnya, menjadi penengah bagi mereka, dan kita berbuat adil dalam menangani permasalahan mereka, maka itu termasuk sedekah. Termasuk sedekah. Wa tu'inur rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Demikian pula engkau membantu seseorang dalam kendaraannya. Ini tentang kendaraannya. Engkau bantu dia supaya dia bisa naik di kendaraannya. Mungkin dia mengalami kesulitan karena mungkin hewan tunggangannya itu tinggi sementara dia masih pendek, atau karena dia punya banyak barang bawaan sehingga dia kesulitan untuk menunggangi kendaraannya. Engkau bantu dia sehingga dia bisa naik di atas tunggangannya itu. Atau tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau engkau bantu ngangkat barangnya, angkat barangnya ke atas kendaraannya tersebut. Engkau ada barang-barangnya, lalu engkau bantu dia angkat barang-barangnya, taruh di atas kendaraannya. Demikian itu sedekah. Demikian itu sedekah. Wal kalimatu thayyibah sedekah. Demikian pula kalimat yang baik, kalimat yang mengandung unsur-unsur nasihat, atau kalimat yang menyejukkan hati, menenangkan jiwa, kalimat yang tidak ada padanya unsur permusuhan, ya, demikian itu pula adalah sedekah. Demikian itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah termasuk sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah sedekah. Demikian pula pada setiap langkah yang engkau ayunkan untuk sholat juga adalah sedekah. Jadi setiap langkah kaki yang engkau ayunkan dari rumahmu ke tempat sholat untuk melakukan sholat, maka langkah demi langkah tersebut terhitung sebagai sedekah. Terhitung sebagai sedekah. Jadi kalau semakin jauh, ya
nilai sedekahnya semakin banyak. Ya. Naam. Wa tumitul ada anit tariq sedekah. Demikian pula menghilangkan gangguan dari tengah jalan adalah sedekah. Ya. Engkau berjalan, lalu di jalan itu ada duri, engkau singkirkan, atau ada batu besar, kalau orang tersandung di situ bisa jatuh, engkau singkirkan, atau ada kayu yang tergeletak di tengah jalan, lalu engkau singkirkan, maka itu semua adalah sedekah. Nah, kata Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengarahkan atau membimbing bahwa pada setiap persendian manusia itu ada sedekah. Dan telah dimaklumi secara bersama bahwa datang dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya, demikian pula Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan fil insan salatu mi'atin wasittuna mifsalah, yaitu pada manusia itu ada 360 persendian. Ya, subhanallah ya. Rasulullah ya bukan dokter. Sebelum dokter membahas berapa persendian itu, Rasulullah telah menyebutkan kepada kita bahwa pada diri manusia itu ada 360 persendian. Ya, tentunya ini adalah wahyu ya, yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak berbicara ngarang-ngarang berdasarkan hawa nafsunya, melainkan beliau bersabda, berbicara itu berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Apalagi dalam hal-hal seperti ini ya, hal-hal perkara gaib, perkara surga neraka, perkara hukum halal haram, ya itu wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan telah dimaklumi pula bahwa pada persendian manusia itu ada yang persendiannya besar, ada yang persendiannya kecil, ya berbeda-beda ya pada jasad seseorang. Nah, sebab itu pada 360 persendian manusia itu dalam setiap harinya itu ada sedekah. Ada apa? Sedekah. Kemudian
Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita di sini tentang perkara-perkara yang termasuk sedekah atau jenis-jenis sedekah. Nah, maka sedekah itu ada yang bisa berupa lisan, ada yang bisa berupa perbuatan, di ucapan ya, berupa ucapan, ada bisa berupa perbuatan, ada pula yang manfaatnya kepada diri sendiri, atau yang manfaatnya juga bisa dirasakan oleh orang lain. Itulah jenis-jenis sedekah. Ya, sebagaimana datang di dalam hadis yang lain ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan wa yujzi'u min dzalika raka'atan yarka'uhuma minad duha. Ya, ketika Rasulullah bicara tentang jenis-jenis sedekah, lalu di akhirnya beliau mengatakan hal itu semua ya bisa mencukupinya dengan 2 rakaat sholat yang dilakukan pada waktu duha. Ya, ini sedekah, ini sedekah, sedekah, sedekah. Ya, Rasulullah sebutkan semuanya. Lalu beliau katakan ya dari semua itu ya cukup dengan melakukan 2 rakaat sholat duha. Ya, persendian punya sedekah ya, dan seterusnya. Nah, sebab itu kalau kita lihat secara garis besar ya, kita dapat pahami bahwa setiap ibadah yang dilakukan oleh seseorang, baik berupa ucapan maupun perbuatan, itu adalah sedekah. Ya, ibadah yang dilakukan oleh seseorang, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, itu termasuk apa? Sedekah. Ya karena ya manusia di dalam aktivitas kesehariannya itu tidaklah dia melakukan suatu perkara itu sia-sia, melainkan dia melakukan suatu perkara itu berada di antara 2 saja. Apakah dia bernilai ibadah? Kalau dia bernilai ibadah, maka yang namanya ibadah itu juga dianggap sebagai suatu bentuk sedekah. Atau apakah dia termasuk perkara yang melalaikan? Termasuk perkara yang melalaikan, yang tidak terhitung sebagai ibadah. Mungkin saja dia adalah perkara yang mubah, atau bahkan mungkin dia adalah perkara yang haram. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam ayatnya surat An-Nisa, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Ya, yaitu tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan mereka, kecuali pembicaraan yang memerintahkan untuk bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Ya, mengadakan perdamaian di antara manusia. Nah, barang siapa yang melakukan itu semua dalam rangka mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Zakir, pindah di sana, pindah di belakang, duduk sana, pindah.
Nah, gitu. Naam. Sudah, Abu Mahdura duduk. Ya. Naam. Nah, di sini apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan mereka. Illa man amara bisadaqah. Kecuali orang yang memerintahkan untuk sedekah au ma'rufin atau berbuat kebaikan au islahim bainan nas atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Mengadakan perdamaian di antara manusia. Nah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mulia ini memulai dengan perdamaian tadi. Ya. Dan Rasulullah menghitung mendamaikan di antara manusia dalam rangka mencari keridhaan Allah itu termasuk sedekah. Maka beliau mengatakan apa? Ta'dilu bainatsnaini sedekah. Ya, mendamaikan dua orang dengan adil yaitu terhitung sebagai sedekah. Ya. Naam. Maka akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran penting ya. Yang pertama bahwa di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita tentang jalan-jalan kebaikan. Ini jalan kebaikan itu banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Di mana jalan-jalan kebaikan itu terkandung di dalamnya nilai sedekah. Sebagaimana nanti kita lihat satu-satu Rasulullah uraikan ya. Mulai dari berbuat adil dalam mendamaikan orang, membantu seseorang untuk menunggangi kendaraannya atau mengangkat barang bawaannya ke atas kendaraannya, atau kalimat yang baik, atau setiap langkah kaki menuju masjid, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, kurang lebih Rasulullah menghitung 6 perkara di sini yang semuanya termasuk sedekah. Pada hadis yang lalu kita juga sudah baca bahwa Rasulullah menghitung zikir ya, tasbih, takbir, tahmid, tahlil juga sebagai sedekah. Ya. Nah, maka itu semua menunjukkan kepada kita tentang jalan-jalan kebaikan itu banyak sekali. Maka sudah sangat keterlaluan kalau orang itu dia di dalam kehidupannya itu tidak ada yang dia lakukan padanya kebaikan, atau dia bermalas-malasan dalam melakukan kebaikan hanya karena dia nggak bisa amalkan yang saya belum bisa beramal yang ini, lalu sama sekali dia kosong dari kebaikan. Itu sudah sangat keterlaluan. Ya kenapa? Ya karena banyak. Kalau nggak bisa yang ini ya yang itu. Kalau nggak bisa yang itu ya yang sana, kan gitu. Karena apa? Karena banyak sekali jalan kebaikan itu. Nah, yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini bahwa di dalam hadis ini ada motivasi untuk mendamaikan antara orang yang bertikai dengan adil. Ya. Mendamaikan antara orang yang bertikai dengan adil ya. Dan itu termasuk di dalam ayat ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, wa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Maka damaikanlah keduanya dengan adil dan berbuat adillah,
Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nah, begitu pula ya bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat ya berbicara kepada kita tentang apa? Keutamaan berbuat adil, perintah untuk berbuat adil dan seterusnya. Nah, kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Begitu pula mendamaikan orang yang bertikai itu termasuk di antara upaya untuk menegakkan syariat Allah. Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk adil. Memerintahkan kita untuk apa? Adil. Innallaha ya'murukum bil adli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk adil. Ya. Allah memerintahkan kalian untuk adil. Nah, yang berikut di dalam hadis ini ada faedah, yaitu motivasi untuk membantu orang yang membutuhkan. Motivasi untuk membantu orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan itu apakah dia butuh seperti Rasulullah memberikan di sini contoh gambaran yang paling umum ya. Itu seperti bantu orang angkat barangnya ke atas kendaraannya ya. Atau bantu orang untuk naik di atas kendaraannya ya. Dan alhamdulillah kalau kita bisa melakukan hal itu dengan maksud untuk apa? Menghidupkan syiar-syiar Islam, mengaplikasikan perintah-perintah syariat di dalam kehidupan kita, niscaya luar biasa sekali. Ya, beda kalau kita melakukan hal itu hanya sebagai tabiat saja, kebiasaan. Kalau hanya sebagai kebiasaan saja ya biasa-biasa saja, nilainya ya nilai adat, kebiasaan. Kalau kita lakukan yang demikian itu lalu terbersit di dalam pikiran kita bahwa ini Rasulullah menganjurkan dan ini termasuk sedekah. Lalu kita termotivasi melakukan itu, maka di sini dia bernilai pahala, dia bernilai sebagai ibadah, bahkan nilainya adalah nilai sedekah. Nah, kalau bicara tentang bantu orang, itu banyak, bukan hanya dalam satu sisi ya, bukan hanya terbatas pada contoh yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, tapi umum dalam semua hal. Selama membantu itu dalam bentuk ketakwaan dan kebajikan. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Rasulullah pun di dalam hadis lain mengatakan wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Ya. Dan apa? Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ya. Jadi luar biasa sekali. Ya wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Ya. Jadi Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Nah, ini tentu motivasi untuk apa? Berbuat apa?
baik di antara sesama. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di dalam hadis ini terdapat motivasi untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan wal kalimatut thayyibah sadaqah. Ini umum ya, kalimat yang baik itu sedekah. Kalimat yang baik-baik, mahdurah. Sana, jangan main. Jangan ganggu. Motivasi untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, kata-kata yang baik itu al-kalimatut thayyibah ya umum ya. Seperti masuk di dalam kata-kata yang baik itu ya dzikir, baca Quran, mengajar ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, dakwah kepada Allah, nasihat-nasihat kepada kebaikan ya. Nah, dan kalau kita lihat ya sejarah orang-orang saleh dahulu itu memang ada orang-orang tertentu yang dia punya spesifikasi itu cerita kisah-kisah baik ya. Kisah-kisah kehidupan orang-orang saleh yang baik. Di mana-mana majelisnya itu majelis mauidhah, majelis nasihat-nasihat aja. Dia bukan ahli hadis, dia bukan ahli Quran, ya, tapi bukan berarti dia nggak tahu hadis, nggak tahu Quran. Tahu tapi dia bukan ahli. Hanya dia punya kekhususan itu ya memberikan nasihat dengan menyebutkan kisah-kisah orang-orang saleh. Itu ada di zaman dulu. Dan ada juga orang yang memang dia punya keahlian di bidang hadis, jadi dia nggak ngajar tentang hadis di mana-mana ya. Sebagaimana kalau kita lihat majelis-majelisnya Imam Bukhari, majelisnya Imam Ibnu Khuzaimah ya dan lain-lain. Ada orang yang dia memang punya keahlian dan dia fokus di bidang akidah, ya, sehingga pelajaran-pelajarannya penuh dengan masalah-masalah akidah, manhaj dan seterusnya. Seperti apa ya Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Kita lihat perjalanan dakwah beliau ya penuh dengan pembahasan tentang akidah, tauhid dan seterusnya. Nah, itu biasa masing-masing orang dengan spesifikasinya khusus dalam melakukan kebaikan, berkata yang baik ya. Nah, umum makanya ya dakwah, zikir, tilawah. Ada orang yang dia nggak bisa dakwah ya memang karena dia bukan ahlinya ya, dia zikir, dia baca Quran ya, dia nasihat kepada kebajikan yang dia sanggupi ya dan seterusnya. Nah, ini perkara penting. Ya, sebagaimana kalimat thayyibah ini kebalikannya adalah apa? Kalimat yang buruk. Ya, jadi kalau kalimat yang baik ya kebalikannya kalimat yang jelek kan begitu ya. Kalau kalimat yang baik apakah doa termasuk? Ya termasuk, mendoakan kebaikan kepada saudaranya ya termasuk. Ya. Nah, memuji saudaranya tanpa berlebihan. Ya, itu yang kemudian tidak membahayakan hatinya, itu juga termasuk kalimat yang baik. Saudaranya melakukan sebuah kebaikan lalu dia berikan apresiasi bahwa ya ini hasilnya bagus sesuai kenyataan, tanpa berlebihan, dan juga dia bisa menjaga hati saudaranya jangan sampai ujub, sombong dengan itu. Kalau dia pastikan hal itu, dia lihat bahwa sekian persen ya itu bisa aman dari yang demikian, tidak ada masalah. Dia berikan apresiasi supaya termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu biasa dan itu termasuk
Al-kalimatut thayyibah, kalimat yang baik. Jadi memuji orang itu bukan hal yang tercela. Memuji seseorang sesuai dengan kapasitas orang itu bukan hal yang tercela. Ya, meskipun hal ini kita pertimbangkan ya, pertimbangkan apakah kemudian pujian itu diletakkan pada tempatnya apa tidak, kemudian orang itu jadi sombong apa tidak dan seterusnya. Tapi asalnya ya memuji, memberikan apresiasi terhadap seseorang dalam keberhasilannya itu bukan hal yang tercela dan itu masuk di dalam keumuman al-kalimatut thayyibah, kalimat yang baik. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyib, itu kalimat yang baik itu, apakah syajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, asluha thabit wa far'uha fis sama, itu akarnya tertancap kuat ke dalam tanah dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Ya. Itu pohon yang apa? Pohon yang baik, kuat, kokoh, tertancap ke dalam tanah dengan kokoh, sementara ranting-rantingnya menjulang ke langit, kelihatan bagus ya. Kalau manusia itu kelihatan perkasa ya. Itu perumpamaan kalimat yang baik seperti itu. Dia menghunjam ke dalam, kokoh, pengaruhnya keluar juga luar biasa. Nah, yaitu apa? Tuti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Itu pohon itu menghasilkan buahnya setiap saat dengan seizin Robnya. Coba lihat ya, itu kalimat yang baik. Dari kalimat yang baik lahir kebaikan, kebaikan lahir lagi ya. Al hasanatu tadullu ila ukhtiha, kebaikan itu menunjuk kepada, mengarahkan, membawa kepada saudaranya, yaitu kepada kebaikan-kebaikan yang lain ya. Itu perumpamaan kalimat yang baik. Jadi dia selalu berkembang. Seperti pohon yang baik. Akarnya tertancap kokoh, ranting-rantingnya menjulang ke langit, buahnya itu selalu ada banyak pada setiap rantingnya. Ya, luar biasa manfaat. Ya, itulah perumpamaan kalimat yang baik. Tapi kalimat yang jelek, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, wa mathalu kalimatin khabithah kasyajaratin khabithah ijtussat min fawqil ard ma laha min qarar yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Dan perumpamaan kalimat yang jelek itu seperti pohon yang buruk, yaitu yang telah tercabut akar-akarnya dari permukaan bumi sehingga tidak dapat tegak sedikit pun. Allah mengokohkan orang-orang mukmin dengan kalimat yang kokoh di dunia maupun akhirat.
dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat sesuai apa yang dikehendakinya. Jadi kalau Allah memberikan pemisalan tentang kalimat yang baik itu sedemikian indah dan bagusnya, maka demikian pula Allah memberikan perumpamaan kalimat yang jelek itu seperti pohon yang dia ada faedahnya, yang gak bermanfaat. Pohon yang sudah mati, akarnya tercabut, ya sudah, ranting-rantingnya kering. Ya. Naam. Demikian pula di dalam surat Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'uh. Dan kepada Allah kalimat yang baik itu naik dan amalan saleh yang mengangkatnya. Ya, wal amalu saleh yarfa'uhu. Ya, itu apa Allah Subhanahu wa taala, amal saleh, kalimat yang baik naik, yas'adul kalimatut thayyib, kalimat yang baik itu naik, ya, naik kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, kemudian apa yang berikut? Faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini yaitu ada di dalam hadis ini ada keutamaan berjalan menuju masjid. Ya. Keutamaan berjalan menuju masjid. Keutamaan berjalan menuju masjid ini ya sholat berjamaah apalagi ya. Naam. Rasulullah mengatakan wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah sadaqah. Setiap langkah yang kamu ayunkan menuju tempat salat adalah sedekah. Ya, subhanallah, semakin jauh jarak masjid dan semakin banyak langkahnya, maka dia akan meraih semakin banyak pahala. Karena nilai sedekahnya itu terhitung semakin banyak. Ya, maka di sini ada keutamaan untuk berjalan ke masjid ya. Masuk di dalamnya juga ada apa? Ada anjuran untuk menegakkan sholat berjamaah. Ya, karena tidak mungkin orang berjalan ke masjid untuk sholat itu sholat sendirian, tidak mungkin ya. Datang ke masjid ya berjamaah. Jadi di sini ada anjuran ya, anjuran yang tersirat ya, untuk apa? Sholat berjamaah. Menghadiri masjid-masjid, apalagi masjid-masjid sunnah, masjid yang ditegakkan di sana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masjid yang dari sana bid'ah diperangi, masjid yang dari sana kesyirikan diperangi. Nah, ini masjid yang dianjurkan untuk didatangi, ya, sangat dianjurkan untuk didatangi, untuk sholat maupun untuk belajar. Naam. Ya, kemudian yang berikutnya adalah faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, ada keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan yaitu watumitul adza anit tariqi sadaqah. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu termasuk apa? Sedekah. Dia bernilai sedekah. Ya, sampai di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala tariq fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafaralah. Subhanallah. Ya. Luar biasa. Itu tatkala seseorang dia melewati sebuah jalan, lalu dia mendapati apa? Ghusna syaukin, ranting yang berduri, alat tarik yang tergeletak di jalan.
Fa'akharahu, lalu dia singkirkan ranting itu. Fasyakarallahu lahu faghafaralah, maka Allah pun berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Ya. Nah, ya kecil saja ya. Amalan ini kelihatan kecil saja, tapi subhanallah ya, mempunyai pengaruh yang begitu luar biasa. Ya, kecil tetapi mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Ya, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.